Wa an Abdul Wahid bin Zaid, tercerita dari Abdul Wahid bin Zaid annahu qala. Ya, Abdul Wahid ini bercerita ya. Abdul Wahid bin Zaid ini bercerita, kuntu fil markab. Ini tadi yang ceritanya ya. Satu ketika aku berada dalam perjalanan, kemudian melihat ada seseorang, fakharajana ilal jazirah, ya, pada jazirah Arab, fara'aina shakhsan ya'budul sana. Ya, aku melihat seorang laki-laki yang menyembah berhala. Kemudian aku mengatakan kepadanya, apa yang diucapkan oleh si Abu Zaid dan temannya tadi, ya. Dia mengatakan, ta'budu hadzal sadat wa fina min yasna'ul mislu. Kau sembah berhala ini padahal banyak yang bikin. Dari bahasa kita ibarat kata, kau yang bikin juga, kau yang nyembah juga. Kan aneh, gitu kan? Berarti kau masih bisa menciptakan berhala, kenapa kau sembah? Ini pertanyaan. Kemudian laki-laki tadi menjawab, antum man ta'budu, ya, kamu apa yang kau sembah? Kau berani mengatakan demikian, apa yang kau sembah? Faqulna na'budu ilaha bis sama'i 'arsy. Aku menyembah Tuhan yang ada di langit dan alas, bil ardi, ya, dan juga di bumi. Batsuhu bil bahri sabiluhu, ya. Ya, bentangannya melebihi luasnya lautan perjalanan kami. Qala man a'lamukum. Kemudian si laki-laki tadi berkata, siapa yang ngasih tahu kalian tentang ini? Ini singkatnya itu ya, bahasa kitanya lah gitu. Siapa yang ngasih tahu kalian tentang ini? Kemudian kami menjawab, arsalna ilaina rasulan. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada kami seorang utusan, yakni Muhammad. Qala, berkata lagi si Abdul tadi, mafi allu bi rasul. Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi? Qulna qabidul malki ilaihi. Qala hal taraka indakum minal ilmi? Qulna na'am. Katabal mulku. Qala hal indaka min syai' syara'atan naqarahu alaihi suratul rahmah. Nah, jadi di sini digambarkan bahwasanya seorang laki-laki tadi yang menyembah asnam itu diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata begitu dia meyakini untuk menyembah Allah, ini singkat cerita kita ngambil kesimpulannya saja. Kalau kita baca tadi, kita ulang lagi berarti bacaannya. Jadi kesimpulannya malah dia itu lebih takjub, karena kesentuh hatinya ketika dibacakan surat Ar-Rahman. Nah, kenapa kita disuruh banyak baca surat Ar-Rahman? Biar hati ini kesentuh, terutama pada lapat-lapat yang luar biasa di sana. Ada lapat yang sangat luar biasa diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman agar membentuk hati kita. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Si pemuda ini berulang-ulang mendengar kalimat tersebut nangis. Padahal biasanya dia nyembah berhala. Tersentuh hatinya. Nikmat mana lagi yang hendak kalian dustakan? Mau nyari apa lagi, bahasanya lah, kasarannya gitu. Apalagi yang mau dicari? Kerjaan ya udah ada. Pengen makan ya ada. Rezekinya masih ada. Napas masih dikasih, minum dikasih oleh Allah, air melimpah ruah. Maka nikmat mana lagi yang hendak kalian dustakan? Nah, itu bahasanya seperti itu. Maka menyentuh kan, tersentuh. Si pemuda ini ketika dibacakan surat Ar-Rahman, jiwanya langsung tersentuh. Maka diajaklah si pemuda ini untuk berjalan mengikuti untuk masuk Islam, dan kemudian berjalan di sebuah kapal Al-Mulk, ya. Qabadahul mulku ilaihi qala hal taraka indaka min 'ilm. Qulna na'am katabal mulk qala hal minhu syai'a. Nah, ini tadi apa yang kau punya? Dibacalah surat Rahman di dalam kapal tersebut.
Kemudian si pemuda ini menangis. Kemudian yang ngajak Islam tadi nyampe wa hamalana ma'ana fil madinati falamma zanil lail, ketika masuk di waktu malam, kemudian sholat isya. Setelah sholat isya dia istirahat tidur. Kemudian si pemuda nanya lagi, seperti ini kah Tuhanmu tidur? Dijawab, bal huwa hayyul qayyum la yanam. Allah hidup kekal abadi, tidak pernah tidur. Nah ini diejek langsung. Hinanya kalian, Tuhanmu aja nggak tidur, kamu tuh tidur mulu, bahasanya gitu. Nah ini dibalikin dengan tadi kan dia Al-Iman juga katakan begitu. Di dalam surat Ar-Rahman dikatakan begitu. Nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibu. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Yang membuat dia nangis. Si pemuda itu nangis. Nah sekarang dibalik. Apakah Tuhanmu tidur seperti ini? Tidak. Maka si pemuda itu mengatakan, bisal abid la'antum tanam wa maulakum lananam. Ya, bisa-bisanya kamu seorang hamba enak-enakan tidur, sedangkan Tuhanmu tidak tidur. Ini kesentuh juga akhirnya. Falamma tatanai salat jama'na lahu say'an bidahi miqal. Kemudian mereka mengumpulkan, udah mau nyampe nih pinggir jalan, dia mengumpulkan harta, kemudian diinstruksikan kepada si pemuda yang masuk Islam tadi. Jadi sebenarnya itu yang harus kita jalankan ketika ada orang yang masuk Islam. Kita itu bukan minta dibayar, justru kita harus memberi hadiah. Bersyukur ada orang yang mau masuk agama Islam, beri hadiah. Nah ini, jadi pada saat itu berikan hadiah. Dan akhir cerita, jadi si pemuda ini ibarat kata setelah 3 hari innahu bin naza', ya ini dalam keadaan naza', ya naza' itu udah sakit parah lah. Kemudian dia menyampaikan sebuah hadat, qadal hawaizi, sampaikanlah hajatku allazi akhrajani minaz zazirah wa nambatul indah. Jadi ketika aku nanti keluarkan aku dari jazirah ini, dan ketika aku mati, aku akan melihat zariyatu firratah, ya zariyah yang begitu besar. Taqulu ajalu bihi fi salami qad tala sauqi ila fastaqanat qad matat. Jadi wafatlah dia. Ini enaknya seperti ini. Ini gambarin apa sih sebenarnya? Menggambarkan Allah tidak melihat perilakumu di masa lalu. Masa lalunya apa, Bu? Nyembah berhala. 3 hari setelah masuk Islam dia wafat bil najah. Ya. Apa yang terjadi? Wa malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad-dar. Jadi saking sedihnya ini laki-laki, dia masuk Islam dan benar-benar tobat di setiap malamnya, sampai-sampai dia merindukan kehadiran Tuhannya dan kehadiran para malaikat. Maka pada saat itu malaikat datang berbondong-bondong menghadapnya melewati pintu manapun, dan dia berkata kepada manusia laki-laki tersebut, salamun alaikum bima sabartum. Salam kesejahteraan kepada kalian karena kamu orang yang begitu sabar. Maka anugerah yang diberikan Allah kepadamu adalah surganya Allah. Nah ini maksudnya itulah kalimat khalis. Jadi ketika kita udah la ilaha illallah, harusnya udah nggak ngelihat orang jelek, nggak ngelihat orang jelek. Karena apa? Kita nggak tahu nanti ending kita. Ya, banyak kisah. Satu contoh Umar bin Khattab. Kalau ini lebih dekat ya, lebih dekat karena cuman
jarak 3 hari bin najaknya masuk Islam. Kemudian malaikat menjemput. Inilah kebahagiaan yang luar biasa. Jadi tidak dilihat oleh Allah amalan-amalan dia masa lalu ketika dia menyembah berhala. Jadi kesimpulannya, ketika kita membuka pintu taubat menuju Allah Subhanahu wa taala, mengetuk memohon ampun, Allah akan kita temui Zat yang Maha Pengampun. Zat yang Maha Pengampun. Intinya apa tadi? Jangan keras kepala. Ya takut cuma Allah. Gitu.